Malam. Oke. Oke, Semangat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Pagi, Pagi. pagi. Luar biasa ya. Teman-teman kalau kuat sinyalnya boleh buka kamera ya. Karena kita ini saat ini sedang Zoom ya, training. Aduh, lebih senang deh kalau misalnya kita buka kamera, kita fokus ya, mendengarkan orang yang sedang sharing gitu ya. Kalau terkecuali mungkin lagi aktivitas atau kerja atau apa, atau mungkin sinyalnya kurang kuat gitu ya. Kalau sinyalnya kurang kuat ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misal memungkinkan, tolong open kamera teman-teman ya. Itu terus selanjutnya teman-teman sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim ya. Semoga acara kita berjalan dengan lancar untuk hari ini ya. Oke. Nah, sekarang adalah untuk grup coaching yang kelas 2.500 ya. Saya ucapkan selamat teman-teman yang udah hadir di dalam ruang Zoom ya di kelas 2.500. Ya, kelas ini adalah kualifikasinya teman-teman ya di 1.000 sampai 2.499 ya. Oke. Jadi kelas ini nanti teman-teman selanjutnya yang benar-benar berada di volume poin di kelas ini ya punya menantang dirinya di grup coaching berikutnya untuk naik kelas gitu ya. Itu teman-teman bersemangat semuanya. Nah, baik teman-teman, saya sangat bersyukur ada di fokus grup teman-teman karena saya mendapatkan yang berbeda dari fokus grup. Nah, selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir ikut fokus grup gitu ya. Karena fokus grup ini berbeda yaitu ada yang namanya grup coaching. Pernah dengar nggak sih? Nggak ada ya teman-teman ya di komunitas lain gitu. Ada fokus grup gitu ya, ada grup coaching gitu dan saya sangat senang gitu. Namanya coaching itu adalah teman-teman benar-benar kita itu di coaching sama sama TLWTL sama coach kita gitu ya. Disediakan sama fokus grup ya, orang-orang yang berprestasi gitu ya. Pastinya yang menjadi sharing kita hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman nanti siapkan buku catatan dan teman-teman sesi kita adalah nanti tanya jawab yang banyak ya. Selanjutnya saya pengen mendengarkan ahanya dari teman-teman yang berada di benar-benar di kelas 2.500 ya dan teman-teman apa nanti yang mau disampaikan ya. Oke, saya sekarang akan tanpa berpanjang lebar kita langsung panggil saja teman-teman. Anita boleh siap share screen-nya ya. Saya akan panggilkan teman-teman GS kita pada siang hari ini ya. Beliau berasal dari Kota Tasikmalaya dengan level Get Team Member. Kenapa fokus grup memilih beliau, teman-teman? Beliau bulan ini beliau adalah top 10, teman-teman ya. Beliau top 10, top VV nomor 1 di kelas tap team ya. Keren ya, luar biasa. Dan beliau teman-teman berkualifikasi di PIP LDR. Yeay, luar biasa ya. Teman-teman pastinya untuk tap team kualifikasi LDR itu tidak mudah teman-teman, yaitu harus ber-PV 6.000 volume poin selama 4 bulan ya. Kualifikasi LDR 4 bulan berturut-turut teman-teman ya. Nah, dan beliau alhamdulillah lolos di PIP LDR. Nah, nanti teman-teman beliau berasal dari kampung, cerita beliau dari Tasikmalaya, tapi kok beliau bisa gitu ya di angka segitu ya. Satu, yang kedua, beliau adalah seorang laki-laki. Waduh, luar biasa di Kosnorlita ya. Kenapa? Karena kan biasanya bisnis Herbalife itu bisnis emak-emak ya. Bisnis berawal dari istri gitu ya, ibu-ibu, tapi beliau lebih fokus. Tapi beliau suami istri mengerjakannya, tapi beliau yang lebih memegang peranan gitu, luar biasa ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, teman-teman, kita fokus, kita belajar, kita serap ilmunya. Saya juga sangat-sangat mau belajar dari beliau ya. Mari kita sambut ya dengan meriah ya. New ya, Get Team 2.500 RO ya, next
ya. Kita doakan beliau nanti hadir di EPTR tahun ini ya. Coach Darman. Yeay. Silakan Coach Darman sharingnya. Yes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu. Nah, apakah suara saya jelas? Saya Jelas, tanya dulu. Darman. Jelas. Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah ya saya terpilih sebagai pembawa sharing ya, berbagi kepada Bapak Ibu semuanya di kelas 2500. Terima kasih sebelumnya kepada Umi Founder ya selaku pendiri Fokus Group ini, dan juga kepada Pak Epi ya selaku kepala sekolah, dan juga kepada Prodko dan Waprodko, dan tentunya kepada mentor saya sendiri Kak Nurlita. Terima kasih, saya izin sharing, dan tentunya kepada teman-teman TL dan WTL semuanya. Perkenalkan, nama saya Darman, saya berasal dari kota Tasikmalaya, teman-teman ya. Tentunya di Jawa Barat ya, khususnya di Puspahyang, Kecamatan Puspahyang, Desa Gadung. Jadi di pelosoknya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sampai saat ini bisa berbicara sehat, dan tentunya berkat juga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nutrisi yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini hasil produk saya. Alhamdulillah setelah menambahkan sarapan pagi, makan malam dengan nutrisi Herbalife, berat badan naik 9 kilo. Stamina saya makin luar biasa. Terima kasih Allah. Thank you Herbalife, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dulu sebelum saya konsumsi Herbalife, penampakan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Sering yang namanya sakit-sakitan. Dan alhamdulillah sekarang sehat dan bugar. Dulu masih sering ke rumah sakit Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang baru minum ya, yang sudah lama minum, ingatkan kembali, jadi tujuan kita mau menua dengan sehat. Jadi makan produk sebanyak-banyaknya untuk tubuh kita lebih sehat dan bugar. Tentunya seperti itu ya. Lebih keren apa yang lebih keren Bapak Ibu? Lebih ganteng ya tentunya, alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife, produk yang sangat luar biasa. Oke, next slide. Bapak Ibu, barusan latar belakang namanya hasil produk ya. Dulunya saya mantan tukang buah-buahan Bapak Ibu, yang kerjaannya ke kebun cari buah. Bukan saya jualan di pasar, tapi saya yang ngambil buahnya, yang metik buahnya sendiri ya, untuk dijual ke pasar. Dan tentunya bukan punya saya, tapi punya bos saya. Saya cuman buruh kuli awalnya, cuman buruh, tapi kesini memberanikan diri untuk beli buah sendiri dan dijual sendiri ke pasar Bapak Ibu. Itu juga kalau ada buah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada buah, saya serabutan apa aja dikerjakan, karena kan buah musiman gitu. Saya anak saya, istri saya harus makan. Jadi saya mau memberikan yang terbaik, makanya apapun yang saya lakukan untuk anak dan istri gitu Bapak Ibu ya. Dan di sini saya juga pendidikan juga tidak tinggi Bapak Ibu. Alhamdulillah saya S1 Bapak Ibu ya. SD Bapak Ibu, Masya Allah ya, SD Bapak Ibu. Jadi saya di kampung saya sekolah cuman nyampe kelas 6 SD, Masya Allah ya. Saya kalau masalah sekolah suka sedih gitu, maksudnya lihat teman-teman yang lain bersekolah, sedangkan saya tidak gitu, malahan langsung kerja, tukang jahit, sampai teman-teman sampai jadi tukang tagih keliling kreditan gitu. Jadi Masya Allah, mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini tidak ada yang seperti saya gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Bersyukur sekarang saya ketemu yang namanya Herbalife. Jadi merubah kehidupan saya, merubah penampilan saya, merubah juga gaya hidup saya, lebih aktif dan lebih berenergi, membantu orang lain hidup lebih sehat Bapak Ibu ya.
Next slide. Nah, kenapa sih kok saya semangat sekali di Herbalife, mau melakukan Herbalife sepenuh hati? Karena saya punya why yang kuat, Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin merubah kehidupan lebih baik dan dari sebelumnya, dari kesehatan dan juga keuangan. Karena kondisi fisik saya sering sakit-sakitan dan keuangan juga, Masya Allah ya. Pada saat itu pas-pasannya beneran. Makanya saya di Herbalife mau mengubah itu semua. Dan juga ingin menua dengan sehat dan bisa membantu banyak orang hidup lebih sehat. Nah, itu juga salah satu why saya. Dan juga mempunyai tabungan investasi untuk masa tua dan bisa diwariskan pada anak, ya, pada saudara. Jadi saya ngomong sama mentor, pokoknya Bu Men, apapun yang terjadi, mau badai sekeras apapun, saya tetap di Herbalife. Karena kenapa? Kata mentor, why kamu harus kuat. Alhamdulillah bisa juga mau berbagi, ya, mau sedekah kepada semua orang tanpa batas. Jadi tadi dibatasi teman-teman, mau membantu sesama, mau membantu anak yatim, mau membangun masjid dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan juga ingin sekali, Masya Allah ya, Bismillah teman-teman, saya mau memberangkatkan haji atau umroh orang tua berulang-ulang. Ya, Bismillah, itu ya salah satu why terbuat saya, tanpa saya melakukan terus di Herbalife, ya, karena saya ingin mengangkat harkat derajat keluarga kami, orang tua kami. Gitu, Masya Allah ya. Oke, next. Nah, Masya Allah, terima kasih kepada orang-orang hebat yang ada di slide ini, Bapak Ibu. Mungkin kalau tanpa adanya mereka, saya bukan apa-apa. Terima kasih kepada sponsor saya, sponsor kami, ya, kebetulan sahabat sendiri, namanya Iwan dan juga Teh Meti. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan produk kepada saya, ya, dan juga membimbing program sampai mengenalkan kepada bisnisnya sampai saat ini. Dan mentor saya, Masya Allah ya, moderator di ruangan ini, Kakak Norlita, orang yang sangat luar biasa membantu saya next level menjadi Gear Team, teman-teman ya. Dan juga mentor-mentor Kebon Jeruk Bertumbuh, mereka adalah orang-orang inspirasi saya, inspirasi kami untuk bisa berjuang, maju, dan lebih baik di Herbalife. Semoga orang-orang ini, ya, beliau-beliau ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, go next level, lancar rezekinya, dan juga tentunya sehat, dan juga bisa bareng-bareng next level berjamaah dengan saya. Sekali lagi terima kasih sponsor mentor, terima kasih Allah yang akan membalas kebaikan semua yang beliau berikan kepada kami. Next. Nah, Bapak Ibu, ini aktivitas saya ya, DMO saya yang saya kerjakan, yang saya lakukan setiap hari konsisten, Bapak Ibu. Sepulang dari MC, saya tidak pulang dan tidur, tidak, Bapak Ibu. Karena kalau mau uang besar di Herbalife, berarti kerjanya juga harus nambah, Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma di NC cuma wadah, bukan bukan mencari kerja yang sesungguhnya gitu. Justru kerja yang sesungguhnya saat kita keluar dari NC, saya sering melakukan yang namanya teh party, timdong ya, dan juga COI dan juga door to door. Karena di sini kampung sekali Bapak Ibu, kampung sekali ya. Jadi kalau mau ke rumah-rumah harus perjuangannya luar biasa. Misalkan ke kampung sebelah, ke kampung itu ya, jaraknya juga lumayan. Jadi nggak seperti di kota-kota besar. Kalau nyebar flyer kan di lampu merah juga bisa nyebar berapapun itu. Kalau di sini enggak, Bapak Ibu. Jadi kitanya harus benar-benar melakukannya
harus benar-benar apa namanya kerjanya gitu. Seperti yang ada di gambar tersebut, sering saya melakukan yang namanya teh party. Karena salah satu DMO favorit saya. Kenapa? Karena menjaring ikannya lebih gampang atau lebih gampang gitu ya. Jadi misalkan kan kalau kita satu persatu itu perlu waktu. Gitu. Kalau ini kumpulkan orang, orang yang sudah minum di MC kita suruh kumpulkan di rumahnya, dan kita datang ke tempat itu untuk berbagi info sehat, untuk berbagi manfaat apa itu nutrisi Herbalife. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan juga dengan tim juga kan melakukannya. Kalau tidak tim, saya sendiri. Karena kita yang mau maju, kita yang mau sukses, maka kitanya yang harus bekerja. Tidak bergantung sama sponsor ataupun mentor. Jangan nunggu sponsor mentor nyuruh. Kita yang melakukan, kita yang mau sukses, maka kita yang harus bekerja keras, Bapak Ibu ya. Next slide. Ada cerita juga Bapak Ibu ya, Masya Allah, sama Bu Men, saya melakukan teh party ke seberang hampir berapa jam ya, perjalanan 1,5 jam. Masya Allah, jalannya terjal sampai jatuh motor saya, Masya Allah ya, itu hal yang tidak akan saya lupakan ya, karena perjuangan saya mau menjadi next level, menjadi get team member di masa pandemi ya. Nah ini aktivitas di MC ya bersama para customer. Ini juga saya lagi berada di MC di Pasar Sodong ya Bapak Ibu. Nah di sini setiap hari perjalanan dari rumah ke sini paling cepat 40 menit Bapak Ibu ya. 40 menit gitu. Kita buru-buru pagi-pagi mau buka MC. Karena kata saya bilang jauh-jauh Bapak Ibu ya. Saya sampai ke Ciawi, Bojonggambir, malahan itu sampai 1,5 jam Bapak Ibu ya untuk berangkat ke MC. Dan alhamdulillah sekarang sudah diduplikasi ya sama downline saya, para supervisor saya, dan juga di Pasar Taraju ya, ini aktivitas seharian saya, membangun tim juga ya, kadang ada seminggu sekali ke tim, ke menjenguk MC-nya untuk berbagi juga pengalaman kami menjalankan bisnis Herbalife. Saya sudah mau 4 tahun Bapak Ibu ya, karena istri saya dulu yang konsumsi Herbalife, nah itu istri saya ya, dan yang duluan konsumsi, dan saya juga sekarang konsumsi, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah 3 tahun kalau konsumsi Herbalife ya. Kalau istri saya sudah 4 tahun Bapak Ibu. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu ya, teman-teman, apa yang saya bilang tadi, DMO salah satu kerja ya, apa namanya, kerja di Herbalife. Mungkin pasti teman-teman semua juga sudah melakukan yang namanya DMO. Ya, DMO macam-macam, ada sosial media, ada shake party, pelayaran, COI, nimbang-nimbang dan sebagainya. Tapi yang saya bilang tadi itu, yang saya suka adalah teh party, Bapak Ibu ya, karena menjaring orangnya lebih gampang gitu kan, lebih apa namanya, fleksibel gitu. Terus juga kalau misalkan nggak ada teh party, kita nimbang-nimbang, kita pelayaran, untuk apa? Untuk mendapatkan customer baru, lead baru Bapak Ibu ya, sehingga menjadi loyal customer. Loyal customer, kita bonding, rawat, karena Bapak Ibu, ada customer baru buat saya ya, ada customer baru itu bagaikan raja. Kenapa? Karena bisa jadi menjadi berlian kita, asalkan kita merawatnya dengan sepenuh hati. Enggak tanggung-tanggung merawatnya, maksudnya enggak apa namanya, enggak respect gitu kan. Kita harus benar-benar merawat customer itu supaya menjadi pencinta produk ya. Di sini juga di Pasar Sodong ya. Awal-awal saya buka nutrisi nggak ada yang minum Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena awam ya, orang-orang tidak tahu apa itu Herbalife. Tapi
saya berusaha untuk mencari orang, mencari customer pertama saya. Masya Allah ya, ada yang namanya Entin, beliau turun berat badan sudah 20 kilo Bapak Ibu ya. Satu orang Bapak Ibu, dari satu orang saja, Masya Allah ya, di Sodong, di sini, ya, di sini di Pasar Sodong, kecamatan gitu nggak begitu luas, sudah ada supervisor 2 Bapak Ibu ya, dari satu orang. Karena apa yang mentor katakan, sponsor katakan, satu orang bisa menjadi satu orang. Nah, itu prinsip saya. Karena beliau terus menyemangati saya dan akhirnya saya rawat sampai ada hasil produk dan orang-orang tersebut, orang-orang lain yang melihatnya, wow, gitu kan. Jadi melihat perubahan, ya, melihat perubahan fisiknya dari gede gitu ya, langsing dan sisi kesehatannya luar biasa. Nah, dari situlah mulai orang-orang mau mengikuti sampai beberapa customer dan sudah banyak customer, sudah ada yang hasil produk. Jangan lupa Bapak Ibu kita giring. Kita giring arahkan ke yang namanya training. Gitu. Ada yang namanya HOM, ada yang namanya STS. Karena kalau kita ngomong terus-terusan menjelaskan mungkin nggak percaya, mungkin malah nggak ngerti. Tapi kalau kita giring si para customer kita ke training, nah di situ kita nggak usah banyak bicara. Ada yang menjelaskan, cuman diam duduk dengarkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan saat itu kalau sudah training, kalau sudah dari training, kita follow up kembali. Bagaimana hari ini? Bagaimana sih tanggapannya tentang acara ini? Apakah Teteh mau melakukan, mau mengajak orang-orang untuk untuk minum nutrisi Herbalife juga? Gitu. Pasti orang tersebut mau melakukan karena di Herbalife ada peluang bisnisnya yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, dari saya juga terus yang saya lakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bervolume 6.000 ya, bervolume 6.000 selama 4 bulan berturut-turut, kalau dari saya sendiri ya harus menjual berapa kaleng shake gitu kan. Kalau saya retailan sendiri. Kenapa sih kok saya bisa gitu? Bervolume 6.000 ya selama 4 bulan berturut-turut karena saya punya SC, saya punya SB, saya punya QP. Karena kalau mereka belum menjadi supervisor, pasti volume poinnya naik ke kita. Jadi kita kerjanya di bawah mereka. Kerjanya di bawah mereka. Toh volume poinnya juga masuk ke kita. Makanya teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau kita mau membantu orang, ya, mau membantu SC jangan setengah-setengah. Mereka sama seperti kita, maksudnya customer kita juga. Jadi bentuk sepenuh hati, gitu ya, sepenuh hati. Ini anak, ya, SC itu anak. Ibarat Bapak Ibu merawat anak bagaimana. Jadi diajarkan, ya, diarahkan, supaya apa? Supaya menduplikasi apa yang kita lakukan, seperti itu. Dan Masya Allah ya, saya bisa lolos di IPLDR tahun ini karena yaitu tadi cara kerjanya harus teman-teman benar-benar membimbing SCSP itu kita yang turun, kita yang harus mengarahkan, kita yang harus membantu untuk dia juga next level, seperti itu mungkin ya. Dan alhamdulillah di Sodong ini sudah melahirkan 2 supervisor dan 1 QP, 2 QP ya Bapak Ibu, Masya Allah. Saya di Pasar Sodong ini baru 9 bulan Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah lahir 2 supervisor dan 2 QP. Gitu. Jadi saya bukan pindah, jadi NC yang di Ciawi Bojong Gambir kami duplikasikan kepada supervisor saya juga di sana dan saya membuat baru di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman yang mau mau
benar-benar berjuang di Herbalife, yang baru masih part-time, yakin aja dulu, yakin. Karena apa namanya, kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat, menjalankan bisnis ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Misalkan mau bervolume minim 2.500, karena volume poin 2.500 ini teman-teman harga diri sebagai supervisor ya. 2.500 ini harga diri sebagai supervisor. Pentingnya yang satu, untuk apa? Untuk lolos yang namanya LDR. Gitu. Jadi kalau supervisor, kalau 2.500 bulan pasti lolos LDR. Ya, belajar tumbuhkan keyakinan yang kuat untuk bisa mimpi kita menjadi kenyataan. No problem yang masih kurang 2.500 kemarin, tapi perbaiki di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Kalau tidak 2.500, bukan saya. Mentor juga, sponsor saya juga mengajarkan seperti itu. Darman, kalau kamu gak lolos LDR, kalau kamu bukan gak lolos VIP, bukan Darman namanya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak 2.500, tidak lolos LDR ya, tidak 5.000, tidak 6.000, bukan Bapak Ibu. Ya, bukan Bapak Ibu. Tapi siapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bervolume 1.000, 1.500 gitu kan, yang cuma dapat 3%. Mungkin karena galau, banyak ngeluh ya, banyak apa namanya, komplain ke sponsor mentor. Gitu. Yang mau sukses kita, berarti kitanya yang harus benar-benar mau berjuang untuk bisa sukses di Herbalife ya. Dan juga bisa apa namanya, mengatur waktu. Kalau saya sebagai tim, jadi pinter-pinter atur waktu untuk volume kami pribadi dan juga untuk volume organisasi. Jadi harus berimbang. Jadi fokus kita sendiri. Kita sudah punya tim di bawah. Seperti itu ya. Jadi harus bisa membagi waktu dengan benar. Seperti itu. Dan juga berani mengambil apa namanya, mengambil alih kepemimpinan. Ya maksudnya teman-teman kalau misalkan mentornya bilang, Darman, kamu hari ini jadi pembicara, siap mentor. Darman, kamu hari ini harus menjadi panitia, siap mentor. Gitu. Jadi kita yang harus apa namanya, siap, gitu ya, mengambil alih, maksudnya seperti itu. Karena tidak begini-begini aja, harus ada perubahan, ya. Dari waktu ke waktu tidak bisa seperti ini, Bapak Ibu, ya. Dan juga menjadi contoh teladan yang inspiratif bagi tim. Ya, jadi nyuruh-nyuruh kepada tim, kamu harus 2.500, kan kitanya tidak. Jadi berikan dulu contoh terbaik ya, berikan dulu contoh untuk menjadi inspirasi kepada tim kita. Kitanya dulu. Kalau kita mau diikuti sama tim, kitanya dulu yang harus maju seperti itu. Dan juga berperan aktif dalam sistem Bapak Ibu ya, pelatihan Herbalife gitu. Jadi tanpa training, tanpa sistem, saya juga mungkin bukan untuk apa-apa. Karena saya terlahir dari yang namanya sistem. Ya, saya terlahir dari yang namanya sistem. Waktu itu saya diajak oleh sponsor saya ke acara pertemuan, melihat orang-orang bertestimoni penghasilan puluhan sampai ratusan juta. Saya bengong. Jalan-jalan ke beberapa negara, saya bengong. Iya apa iya gitu kan. Benar apa benar? Malah saya iya apa iya. Tapi saya terus namanya sponsor, Sor, itu yang mereka bicarakan benar, Sor. Benar, emang itu kenyataannya. Dan juga sponsor saya membuktikannya juga. Mereka jalan-jalan di luar negeri, Masya Allah. Nah, di situ saya yakin, saya mau menjalankan bisnis Herbalife ya secara full time sampai saat ini. Dan juga teman-teman milikilah sikap ya, memiliki sikap yang baik. Memiliki sikap yang baik, berpikir positif kepada semua orang. Kalau kita ingin lahir, ingin banyak orang-orang baik di sekeliling kita, kita harus menjadi orang baik. Kembali lagi, kitanya dulu harus berbuat baik kepada orang lain. Gitu. Karena apa namanya, salah satu apapun itu bisnis, apapun itu ya, sikap jujur,
dan juga bersikap baik ya, mau bekerja keras, fokus, insya Allah kita pasti sukses Bapak Ibu. Mau ke tim, mau ke law plan, mau ke sponsor ya, mau ke siapapun itu, sikap ya, perbaiki dulu sikap, karena 99 sikap, 1% hanyalah kemampuan. Jadi saya juga teman-teman ya, tukang buah-buahan, boro-boro tahu apa itu nutrisi, apalagi bisnisnya Bapak Ibu ya. Sekolah juga ya, Masya Allah ya, sampai 6 SD. Jadi cuman lolos SD. Jadi why cari alasan yang kuat Bapak Ibu ya. Cari alasan yang kuat untuk kita bisa maju ataupun berkembang di bisnis herbal. Why yang kuat. Mau badai sekeras apapun kalau kitanya why-nya kurang kuat, kalau kitanya why-nya kuat, pasti bisa bertahan. Seburuk apapun. Masya Allah ya, saya sudah mengalami seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tadi saya sudah bilang ya, mentor, apapun yang terjadi di Herbalife saya akan terus melakukan. Saya tidak akan keluar dari bisnis Herbalife karena saya punya pandangan besar, pandangan yang sangat luar biasa, pandangan yang sangat luar biasa ke depannya untuk saya bisa merubah kehidupan saya. Makanya saya mau setiap event Herbalife saya lolos. Saya mau setiap kualifikasi saya lolos. Seperti itu Bapak Ibu. Saya mau berjuang ya, saya mau berjuang untuk bisa sukses bersama-sama di Herbalife ini. Mungkin berikutnya teman-teman boleh sesi tanya jawab ya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dikembalikan dulu kepada mentor saya sendiri, Kakak Norlita, silakan. Iya, keren ya, luar biasa. Jujur teman-teman, saya tuh sebenarnya terharu gitu ya, karena saya sebagai mentor Darman ini adalah land kedua saya teman-teman. Jadi saya yang tahu lah ya, lahir seperti apa ya, bertumbuh seperti apa, merangkaknya seperti apa ya, jatuh bangunnya pun saya tahu seperti apa gitu ya. Jadi melihat Darman sharing bicara seperti ini ya, hanya lulusan SD gitu ya, semua terjadi itu karena proses teman-teman ya, proses pengalaman pembelajaran, bersyukur ada di Herbalife, ada training-trainingnya pasti ya. Oke teman-teman, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Adakah di sini yang mau bertanya? Silahkan teman-teman ya. Ada yang mau bertanya? Atau adakah di sini yang begini, yang mau role play sama mentor Darman, sama coach Darman boleh. Terutama yang di levelnya yang belum mencapai 2.500 nih ya. Kelas 2.500 tapi mau ke 2.500 pastinya. Kan pasti pengen tahu kok bisa gitu, konsisten gitu. Gimana sih cara closingnya mentor Darman gitu. Coach Darman ini gimana cara ya seorang laki-laki lagi pula gitu ya. Maksudnya tuh kalau ketemu customer gitu terjadi penolakan gitu. Adakah di sini yang mau mencoba gitu? Mungkin ada punya ketemu customer kayaknya ditolak gitu. Nah, gimana caranya gitu? Ada yang mau mencoba role play? Oke, ada yang bertanya, nanti saya jawab ya. Ada yang mau role play dulu? Nggak ada? Oke, 1, 2, 3. Ada? Waalaikumsalam. Waduh, Kang Denny nih. Kang Denny sok mangga mungkin ada mau role Kang Denny apa Denny nih? Dedi ya, karena Kang Dedi juga buka itu saya lihat. Oke, Kang Dedi ini adalah dari Subang ya. Aduh, senang banget saya kemarin saya ke Subang nggak ketemu. Ya luar biasa, nggak apa-apa nanti kapan kita ketemu ya kopi darat ya. Oke, Kang Dedi silakan mau role play, mau mencoba. Iya, silakan. Oh, mau bertanya, oke. Mentor kurang paham role play itu apa bagi beliau. Iya, ya, kurang paham ya. Nggak apa-apa lah, dia mau bertanya ya Pak Epi ya.
Pak Dedi bisa lebih deket mic-nya, jadi nggak pecah. Deketin maksudnya. Punten. Ya, Pak Dedi mau bertanya atau mau bertanya ya silakan. Menjaga kekompakan tim, ngurus timnya gitu, biar kompak gimana caranya gitu. Saya itu kadang-kadang di tim saya itu sedang membangun tim itu kurang kompak gitu, caranya gimana? Oh ya, oke. Jadi ya, makasih ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaan Pak Dedi adalah pertanyaan teman-teman semua ya, karena kekompakan itu sangat penting ya. Kadang suka nggak kompak gitu ya, diajak ke sini suka nggak mau, ada ini dan itu ya, banyak sekali alasan. Silakan Coach Darman dijawab. Jadi untuk kekompakan tim itu bagaimana caranya Coach Darman? Ya. Kerja timnya biar kompak. Ini pertanyaannya yang luar biasa ya. Ya, emang sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin yang supaya menjaga kekompakan tim. Jadi kembali lagi kitanya dulu yang harus memberikan contoh. Kitanya dulu yang harus memberikan contoh. Gitu. Kalau kita mengajak dia gak mau, kitanya dulu yang jalan duluan. Gitu. Contoh misalkan, kalau misalkan, ayo teman-teman, siapa nih yang mau teh party hari ini? Siapa nih yang mau jalan atau nimbang hari ini? Sebagian ada yang siap, sebagian nggak siap. Jadi tunjukkan semangat kita. Kita sudah terdepan di Herbalife, sudah duluan di Herbalife. Jadi tunjukkan kerja kita kepada si tim kita, supaya tim kita juga mengikuti. Jujur saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Ada tim yang tidak nurut ataupun maksudnya bukan tidak nurut ya, tidak kompak ya. Kekompakannya tidak gitu. Tapi tetap kitanya sebagai seorang mentor harus caranya mendekatinya gitu kan. Harus tahu dulu sikap setiap tim kita. Karena kita sudah bisa membaca ya, sudah bisa membaca, oh ini mah harusnya kayak gini ngomongnya, oh ini mah harusnya kayak gini ngomongnya. Jadi nggak sama gitu ya, cara kita ngomongnya nggak sama, karena orang berbeda-beda sikap, karakter berbeda-beda, ada yang tidak mau disuruh-suruh, ada yang maunya mau diajak terus, mau saya yang ngajak, yang mendorong-dorong, kadang tidak mau seperti itu, kalau sudah mau dia berjalan sendiri. Jadi banyak sekali karakter orang-orang di tim gitu. Jadi kitanya dulu yang harus bisa menilai gimana sih orang tersebut maunya bagaimana. Jadi kita tanya dulu, kita dekatin, kita tanya masalahnya apa, kok kamu gak datang ataupun kamu gak hadir ke acara ataupun ke event Herbalife kenapa. Jadi kitanya dulu yang harus mendekati gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi katanya kita dulu gitu ya yang memberikan contoh. Jadi kalau ada mau kerja, mau tim dong, mau teh party, ada agenda kerja pastinya ya Mentor Darman ya. Jadi mau ada berapapun orangnya, maksudnya terus jalan aja udah. Nanti kita fokus sama yang mau gitu ya. Semoga terjawab ya Pak Dedi. Nah selanjutnya tadi Bu Hera ada chat ke saya tuh ya, bermain peran kata Bu Hera. Terima kasih ya Bu Hera ya. Aduh. Saya mau tanya dong. Oh iya, siapa lagi nih yang mau bertanya? Indra. Oh iya, Mas Indra, silakan dari kelompok 20. Kalau ini mah kelompok sama saya. Itu kelompok ya? Kelompok, silakan. Mau nanya nih ke mentor gitu kan, bagaimana sih caranya kerja bersama tim, kapan waktunya, terus apa yang dilakukan, terus mungkin ada pola-pola tertentu ya yang bisa dilakukan
kita bareng kerja. Karena tadi kan memang harus seimbang kan volume kita dan volume tim. Nah, pasti kan akan ada kerja bersama mungkin gitu kan bersama tim. Nah, itu polanya seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana untuk tim itu mengikuti kita gitu. Dalam arti mengikuti tim kita tuh bisa 2.500 gitu. Nah, itu kalau bisa sih dipecah lagi gitu 2.500 itu dapetnya dari mana aja. Itu kan mungkin kalau zaman dulu itu kan kita kan lebih sering mencetak SC mungkin ya gitu main 500 volume dimulainya kan mungkin mentor di Tasik mungkin punya cara lain gitu kan bagaimana bisa mencapai 2.500 timnya gitu apa masih sama dengan main SC atau enggak main volume yang lebih kecil gitu itu pertanyaan kedua jadinya ya gitu Kang Dharma. Oke, silakan Darman. Nah, terima Yang kasih. satu adalah ya tahu ya tim tadi ya kerja kompak dengan tim dan pecahannya ya. Gimana angkanya tadi bisa Nah, tim juga 2.500 ya. Silakan. yang pertama, Coach Indra ya, Dr. Indra. Bagaimana sih pertanyaan yang pertama ya? Setiap awal bulan kita adakan yang namanya meeting group, meeting seketurunan. Gitu. Nah, di situ kita kalau misalkan awal bulan melakukan meeting group ya, ngumpul tim semuanya diajak sambil makan, mau sambil ngeliwat ya kalau di sini gitu. Jadi di situ kalau ada yang next level kita rekognisi, kalau ada yang bervolume besar kita rekognisi ya, yang lolos LDR kita rekognisi. Dan selanjutnya agenda. Nah, jadi saya sebagai mentor nanya, teman-teman awal bulan ini kita harus setting goal untuk 1 bulan ke depan. Jadi kita tanya target masing-masing. Gitu. Target misalkan si A, si C, si B banyak kan? Kita tanya target satu persatu dan tentukan DMO-nya. Mau teh party di mana, mau kapan, tanggal berapa melakukannya, kita pegang buku ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di situ bareng-bareng. Jadi sama tim. Jadi kita tahu nih, oh tanggal sekian teh party di si B. Oh, tanggal sekian teh party di si A. Jadi menjaga kekompakan. Harus ada yang namanya meeting setting goal setiap bulan bersama tim. Karena kalau nggak seperti itu nggak bisa, ya. Karena harus ada nyawa. Kalau nyawa di Herbalife kita kan bersama-sama. Mau naik level bersama, berkembang bersama, harus ada yang namanya kerumunan ataupun tim, gitu seperti itu. Jadi kita saling bantu. Sesama tim juga saling menyemangati. Antara di tim saya kan ada love plan-nya juga. Alhamdulillah sih tidak hitung-hitungan. Maksudnya kalau di tim kami bantuin si itu mah volume poinnya enggak ke saya. Enggak seperti itu teman. Karena saya juga diajarkan oleh mentor saya seperti itu. Tidak pandang siapa orang itu. Kalau kita mau bantu ya bantu. Gitu. Jadi kalau kita mau teh party di orang tersebut meskipun bukan lane kami, tapi tetap saya membantu seperti itu. Jadi kembali lagi dirinya kita dulu harus menunjukkan, harus memberikan contoh kepada tim kita. Misalkan kita membantu orang lain, tim kita melihat, kok mentor kamu membantuin orang itu, kan itu bukan tim Anda. Nah, disinilah Herbalife. Herbalife, keluarga semuanya di Indonesia ini semuanya kita itu anaknya Makius kan. Jadi harus saling membantu seperti itu. Jadi memberikan contoh dulu kepada tim supaya tim juga kita ya melakukan hal yang sama. Jadi menjaga kekompakan sudah ada di agenda ya, di agenda kerja, di agenda bulanan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi tahu, oh tanggal 16 nih kita ke si C misalkan. Kita mau teh party seperti itu. Dan yang kedua main bervolume 2.500 ke atas itu bagaimana ya. Jadi di sini juga sama bisa main SC ya untuk mentak SC supaya volume 500 kan seperti itu.
Karena kalau misalkan jual retailan ada ngap juga kan, ada berat juga. Ya, makanya ada sistem, ada wadah untuk bisa menjaring customer menjadi SC gitu. Jadi kalau dia menjadi SC mau melakukan Herbalife, ya udah pasti volume poin kita juga gak bakalan kurang karena ada yang membantu gitu. Maksudnya membantu tim yang belum supervisor, volume poinnya masuk ke kita. Sama menduplikasikannya juga kepada tim seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu Coach Indra. Oke ya, terjawab ya Coach Indra ya. Saya tambahkan lagi ada meeting bulanan dan ada pertemuan 1 mingguan gitu. Jadi di tim di Tasikmalaya itu ada HOM offline ya. Jadi mereka datang lagi offline, jadi dievaluasi kembali gitu. Kerjanya per minggu lagi ya. Itu ya saya tambahin ya Mentor Darman, semoga terjawab ya. Oke, di sini kita lihat pertanyaan di chat dulu ya. Kayaknya di chat banyak banget nih ya. Nah, saya lihat yang bawah dulu ya, nanti semua baca ya. Ini dari kelompok 17 dari KFI ya. Pertanyaannya adalah, mentor izin bertanya, gimana cara ngomongnya untuk mengundang orang teh party pada orang yang belum dikenal? Ngajak teh party tapi belum dikenal orangnya. Silakan, Mentor Darman. Nah, jadi kalau misalkan ngajak teh party yang belum dikenal, biasanya saya datangnya ke RT-nya dulu. Nah, gitu. Ke kampung tersebut saya tanya kepada RT-nya dulu. Gitu. Menjelaskan tentang tentang produk Herbalife, si RT-nya ditimbang dulu. Ya udah gitu, baru minta izin mau di madrasah ataupun di tempat-tempat umum di kampung tersebut bisa melakukan yang namanya teh party. Seperti itu. Kalau yang tidak saya kenal gitu kan, misalkan kampung ini nih, aduh gimana sih ini kampung gede mau teh party bagaimana caranya? Biasanya saya tanya dulu RT-nya. Ya, jadi yang diprospek RT-nya dulu. Nah, seperti ini contoh ya. Misalkan kepada Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, Bu RT, Damang, sehat. Alhamdulillah. Ini siapa dari mana ya? Oh, perkenalkan saya Darman dari Herbalife ya. Alhamdulillah ini saya komunitas positif mau mengajak orang lain hidup lebih sehat dan ingin berbagi info sehat kepada Pak RT di sini. Oh, mengenai apa ya? Obat atau apapun. Saya gak mau. Kalau sekarang teman-teman jujur ya. Kalau sekarang di sini ada yang musim hipnotis, musim penculikan ya, Masya Allah. Saya datang ke kampung tersebut pernah ya 1 minggu yang lalu saya datang bawa tas gitu kan, pakai sepatu. Saya rencananya mau gali COI, gali referensi. Malah buriak, bukan buriak jadi malah kabur. Lagi yang duduk-duduk di rumah kan di jendela di luar yang duduk, saya datang langsung pada lari-lari ke rumah, dikunci pintu. Masya Allah, ini kenapa orang? Saya ketawa ya sendiri gitu kan. Tahu-tahunya kemarin juga ada yang kena hipnotis katanya. Terus ada anak mau diculik katanya. Waduh, saya emang tampang saya tampang culik kata saya Mas. Seperti itu. Nah, jadi ke RT-nya ya kita timbang, kita jelaskan, sudah situ Pak, saya mohon sekali izin ya, saya mau berbagi teh kepada masyarakat Bapak di sini. Saya bawa teh. Nah, ini yang Bapak minum, saya ingin berbagi kepada masyarakat Bapak gratis, Pak. Dan saya ingin menyampaikan tentang produk ini. Saya minta izin ke Bapak, ke Pak RT, minta izin tempat ya di sini untuk acaranya. Misalkan Bapak kapan sih ada waktunya atau kita yang menentukan. Pak, besok aja ya langsung saya bikinkan ya undangannya, biar saya yang bikinkan, biar saya juga yang membagikan undangan tersebut. Gitu ya. Jadi maksudnya jangan seolah-olah mau jualan gitu. Kadang orang itu nggak punya uang harus beli itu, enggak, tapi niatnya mau berbagi
informasi sehat gratis, bagi-bagi teh gratis. Seperti itu, kalau yang tidak kenal. Kalau yang sudah kenal, yang minum di NC, yang sudah merasakan hasil produk, gampang ya. Kita terus aja, teteh kan sudah ada hasil produk, turun 5 kilo. Main ya besok ke rumah teteh, terus tetangga teteh ajak, Bang, enggak bakalan ada yang mau. Enggak apa-apa teh, kan saya mau berbagi. Seperti itu. Jadi jangan nunggu si customer itu memberikan waktu, tapi kitanya. Ataupun minggu depan ya saya ke situ ya. Gitu. Jadi jangan menunggu-nunggu. Kadang kan, teh party ya di situ. Saya sibuk. Banyak alasan kan. Jadi harus garcep. Kitanya harus menentukan, harus pendekatannya harus benar-benar seperti itu. Gitu. Terima kasih juga kepada mentor ini, ilmunya dari mentor saya ya. Luar biasa ya mentor. Darman, ini ada pertanyaan yang bagus banget nih dari Ibu Evi ya di chat ini. Darman, saya juga lupa ya dulu ya, saya juga jadi penasaran juga nih teman-teman ya. Pertanyaannya bagus banget nih dari Ibu Evi. Nah ini dia ya. Saya juga jadi pengen tahu nih pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah Kang Darman katanya. Kata Ibu kelompok 19, kelompok saya nih ya, Ibu Sumirat ya. Gimana cara sponsor atau mentornya meyakinkan Kang Darman waktu itu ya bisa bisnis Herbalife katanya. AHA-nya katanya, cara mengajaknya bagaimana? Gimana sih dulu Darman? AHA kamu apa Darman? Bisa Iwan ataupun saya bisa meyakinkan kamu dulu tuh apa gitu? Nah, Coba ya. Darman. Luar biasa ya, pertanyaannya luar biasa. Oke, dulu kan ceritanya dari awal kami dipertemukan Herbalife itu sama Iwan dan Teh Meti. Mereka itu merantau ke Jakarta. Terus dari Jakarta mereka itu bukan ke WA tapi di Facebook ya, di Facebook ngajak istri saya untuk berprogram hidup sehat, bonusnya turun berat badan. Istri saya bilang ini cina ada Meti nawarin produk, katanya cina mau langsing. Kata saya, ngapain, biarin gemuk, yang penting sehat, kata saya. Seperti itu dulu ya. Terus aja nawarin tuh Teh Meti. Sampai beliau pulang dari Jakarta ke Tasikmalaya, saya disuruh datang ke rumahnya. Tapi nggak datang ke rumahnya, saya malah datang ke orang tua saya. Terus beliau datang ke orang tua saya dan ditimbanglah istri saya di rumah saya, rumah orang tua saya. Nah, setelah ditimbang, Masya Allah, tabarakallah, istri saya berat badannya 104 kilo, Bapak Ibu. Wow, kan? Nah, dijelaskanlah bahaya tentang obesitas. Di situ baru saya mengizinkan istri untuk berprogram. 10 hari minum, Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah 10 hari minum, terasa manfaatnya, singkat cerita, sampailah turun 20 kilo istri saya. Gitu ya, sampai turun 20 kilo lah. Dari situ sponsor ya, mentor, mau nggak minum gratis, kata Iwan. Ya mau tuh, seumur hidup katanya. Ya mau. Nah, ayo kita bisnisnya member, katanya member. Nggak tahu apa member apa ya. Pokoknya cina keluarin uang 7 juta, cina diskon 35%. Jadi cina sudah nempel cina di Puspahyang di NC, katanya seperti itu. Saya belum yakin karena ya apa iya gitu kan. Tapi melihat hasil produk istri saya di kampung saya banyak yang mengikuti gitu. Gitu ya, maksudnya banyak yang minum ke tempat sponsor. Nah, dari situ awal mulanya saya diajak training, teman-teman, diajak training ke acara di Singaparna waktu itu ya. Waktu itu acara Quick Start Training ya, Bu Men ya. Pertama kali saya datang ke pertemuan, duduk paling belakang ya. Saya waktu itu culun-culunnya ya, karena tukang buah tiap hari ke kebun ya, bawa golok gitu kan, sendal capit, ke ruangan gitu ya, ke ruangan buah waktu itu. Saya melihat, mendengarkan testimoni orang-orang yang sangat luar biasa. Di situ ada Bu Men ya, Bu Kanorlita, ada Bu Haji Tuti, Bu Pak Adi juga, Pak Haji Ubay, semuanya.
saya bukannya itu bengong gitu kan, bengong, iya apa iya gitu. Iya apa iya. Nah, dari situ saya mulai bertanya kepada sponsor, "Sponsor, itu benar sih orang-orang tersebut bisa keluar negeri sampai belasan kali? Gratis lagi?" Iya beneran. Dari situ terus aja ya. Nah, singkat cerita, istri saya diajak apa namanya, nempel di NC-nya dan diajak saya ke Jakarta untuk apa, untuk training di Bellagio di hotel teman-teman ya, naik lift gitu saya kan, naik lift. Wah banyak orang ya, pertama kali mungkin ke hotel, masya Allah ya merinding, ada musik dem 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 dem, orang-orangnya pakaian rapih-rapih teman-teman ya. Saya waktu itu sepatu minjem ya, minjem teman-teman karena katanya harus pakai sepatu harus rapi. Masya Allah. Nah, dari situlah saya mendengarkan para pembicara. Waktu itu ada presiden tim namanya coach mentor ya, Ripa Irfan. Jadi presiden tim luar biasa. Sampai saya menangis teman-teman di situ ya. Menangis mendengarkan sharing. Dari situ ya, dari kejadian itu saya pulang ke Tasikmalaya, saya ngomong sama mentor, sama sponsor, saya mau melakukan Herbalife. Saya mau membuka rumah nutrisi, saya mau buka NC. Meskipun saya belum tahu caranya bagaimana, tapi saya mau aja dulu. Ya, waktu itu saya semangat mencari rumah kontrakan ya di Pasar Taraju. Alhamdulillah dapat. Singkat cerita, grand opening teman-teman ya, grand opening, ngundang-undang orang, mentor datang dari Jakarta semua ya, saya mau buka rumah nutrisi, saya pede gitu kan, waduh saya konsultan nutrisi ini hari ini gitu kan, karena saya ingin jadi pembicara juga seperti si Ripa Irfan itu, jadi saya melihat beliau-beliau gitu kan. Nah teman-teman, disitulah kan masih banyak orang mentor ya, sudah besoknya saya ke NC sama istri, ditemenin ya 1 hari. Waktu itu ada GO 7 apa 6 gitu kan, yang datang 4 waktu itu. Ya di situ mulai saya sedikit-sedikit berikan shake gitu kan. Sampai teman-teman singkat cerita 10 hari nggak ada yang minum. Nggak ada yang minum sama sekali ya. Nggak ada yang minum karena saya belum tahu bagaimana sih cara menjalankan NC. Karena kan saya pria gitu kan, pria kok pria, jadi rada malu gitu gimana sama kebanyakan kan wanita yang minum di rumah nutrisi. Tapi dengan mungkin kegigihan saya, kerja keras saya karena saya sudah berniat ingin merubah hidup di Herbala ya, saya terus melakukan meskipun PNC jauh waktu saat itu. Ada 1 orang yang minum saya rawat, ada 2 orang saya rawat, terus saja lakukan. Pokoknya saran mentor, sponsor, habis NC nimbang. Terus aja melakukan seperti itu. Mungkin keasah juga ya, keasah. Alhamdulillah sampai saat ini. Singkat cerita, menjadi GET team member. New GET 2500 R. Oke, luar biasa ya. Jadi terjawab ya teman-teman ya. Saya jadi ingat nih ya. Oke, berarti teman-teman dengerin nih semua. Jadi ahanya Darman adalah saat sukses training seminar di Jakarta ya. Dia menangis ya dengan hatinya bergetar gitu ya. Saat itu guest speaker-nya adalah SSD yang pertama ya, yaitu Rifa Irfan ya. Jadi dia itu idolanya Rifa Irfan loh teman-teman ya. Ya luar biasa ya. Kalau saya klik STS itu di STS yang kedua teman-teman. Saya waktu itu pembicaranya Fauzi ya, Fauzi dari Solo ya. Nah, jadi kita nggak tahu kita kliknya di mana teman-teman. Yang bikin hati kita gemetaran, yang bikin kita tuh yang jadi 180 derajat orang yang berubah gitu keluar dari training. Oke ya, Ibu Sumirat semoga terjawab ya. Luar biasa mentor Darman ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Adakah di chat? Keren ya, luar biasa ya. Waduh, katanya mirip Prestim Irfan. Amin tuh ya. Idolanya yaitu Bu Hera ya, didoain tuh Darman ya. Kak, itu ada yang raise hand, Kak. Ada ya, ya kan boleh. Ada yang itu yang angkat gitu ya. Oke. Siapa namanya? Nunu ya, bener nggak?
Iya, Nunu. Silakan Ya. Kak Nunu. Silakan Kak Nunu, Nunu Hamiludin. Nah, mau bertanya silakan. Dari kelompok 13. Ya, dia pertama kali hadir loh ini Kak Nunu ini. Hunu namanya ya. Sorry ya. Oke Kak, silakan Kak. Sinyal ya. Kang Darman aliletastik kata Kak Ernita ya. Abi heula atunya. Iya, sinyal ya. Iya, kan saya sudah, alhamdulillah kan sekarang sudah semester dan iya 1.500 tiap bulan. Itu tiap bulan ya, alhamdulillah sudah bisa mempertahankan. Kalau sekali 2 kali mungkin Ya, kalau ada trik khususnya mentor. Terus, jadi pertanyaannya ada cara khusus enggak mentor atau mekanisme khusus mungkin yang dikerjakan yang sampai bisa 2.500 terus tiap bulan mau belajar. Oh, ya. Kemudian yang kedua tadi kan katanya hanya ketemunya di pas STS pertama mentor waktu itu setelah STS ngapain mentor, action apa yang pertama dilakukan? Ya, terima kasih Hunu. Terima kasih ya Hunu ya. Silakan Mentor Darman. Bisa jadi yang 2000 ada khusus nggak katanya? Ada ilmu. Ya, konsisten maksudnya terus 2.500 ya. Ya. Nah, jadi Kak, sebutnya Kakak aja ya. Nah, jadi kalau misalkan mau bagaimana sih 2.500 terus. Nah, jadi teman-teman, kalau bulan ini 2.500, mau bulan berikutnya 2.500, bulan berikutnya lagi 2.500, ingat, apa yang kita lakukan, kita bisa 2.500. Misalkan bulan ini bisa 2.500 nih. Bulan depannya pengen. Berarti yang kita lakukan sama seperti yang bulan kemarin bisa 2.500. Dan jangan terlena. Udah customer banyak, udah yang minum banyak, ya, terlena tidak mencari orang baru. Gitu. Nah, di sini jadi harus menambah setiap hari, harus ada lead baru, harus ada customer baru, minimal 1 aja per hari yang baru gitu. Jadi jangan terlena, saya sudah 2.500, besok juga pasti saya 2.500. Nah, jadi harus melakukannya ditingkatkan. Misalkan kemarin mah nimbang cuma 5, sekarang mah 10 gitu. Jadi saya juga menargetkan ya. Jadi harus jaring laba-laba teman-teman. Seperti saya kan jaring laba-laba seperti ini ya. Kalau saya mau 6.000, saya jaring laba-labana 7.500 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Saya kan mau 6.000, jaring laba-labanya 7.500. Jadi si customer yang pecinta produk, yang SC, yang SB ya, dan di NC kita tulis teman-teman. Misalkan kakak mau 2.500, siapa saja orangnya calon 1 bulan ini yang harus kita prospek supaya terarah kerja kita. Kalau sudah ada yang tercapai, misalkan si Teh Nyai sudah 510 poin, pakai Stabilio ditandain. Oh, misalkan ini Teh Nina ini targetnya belum ya, harusnya 250 baru 100, kerjakan lagi. Seperti itu. Jadi kita pasti volume poinnya nambah malah ya, yang ada bukannya menurun teman-teman. Gitu ya, jadi seperti itu. Terus apa yang saya lakukan setelah saya pulang dari SDS ya, yang saya lakukan apa yang saya tadi bilang ya, saya bicara kepada mentor, kepada sponsor, saya mau melakukan Herbalife dan saya mau buka NC, saya mau mencari calon NC-nya seperti itu. Jadi langsung saya cari NC, cari rumah kontrakan, alhamdulillah dapat, dan dibantulah soft opening sama mentor-mentor seperti itu, Kak. Oke ya, jadi langsung action ya. Yes. Jadi habis training langsung action. Walaupun nggak tahu nanti akan jadinya gimana tuh Hunun. Jadi yang penting kerjakan aja dulu.
Yang penting mulai dulu ya, gitu. Oh, Oke, sekarang Mentor kita sedikit semoga lagi. sedikit lagi ya Allah nambah dia. Mentor 2.500 itu kalau mau 2.500 kira-kira customernya dapat mesti berapa dalam sebulan? Berapa Ya. customer Darman Cuma- untuk 2.500? Wah, customer Mentor Darman mah banyak ya. Kira-kira untuk 2.500 tuh berapa Darman? Teman-teman, kalau mau 2.500 ya minimal ada 20 customer gitu ya. Itu yang di NC sama yang retailan. Terus juga mengundang tamu-tamu customer-customer baru. Maaf ya di sini hujan saya pakai headset jadi nggak kedengeran. Jadi teman-teman harus ada peningkatan customer setiap harinya, setiap bulannya gitu. Jadi berarti kerjanya kita harus ditingkatkan. Ya, jadi Mbak minimal 15 customer ya, 15 customer sama yang di retailan sampai 20 customer. Kalau saya Customer alhamdulillah pribadi ya ya? bisa ya. Customer pribadi. Iya, Iya, customer customer pribadi, kita. sayang, cinta. Iya, Dua customer puluh. kita. Jadi ada ilmunya ya, Coach Darmal ya. Makasih Iya. Mentor. Iya, G20 keep 20. Jadi bottom 20. Jadi kalau kamu keluar satu harus ada tambahan yang baru. Wah, ini udah Ya, seperti itu. berhenti nih atau apa? Oh, harus cari lagi. Makanya harus mengundang terus orang baru. Tadi seperti yang disampaikan Coach Darman ya. Ya, Oke ya. seperti itu. Kalau bisa sih terus ya. Kalau udah World Team kan harga diri udah 3.000. Jadi nggak 2.500 ya. Iya, Oke. benar, Mentor. Ya, terus selanjutnya ada Kak Yani nih kayaknya. Angkat tangan nih Kak Yani mau tanya nih kayaknya nih ya. Guest speaker Ya. kita tadi itu ya. Silakan Ya, Kak Yani. terima kasih Kak Norlita. Izin bertanya sama Kang Darman nih. Tadi salah satu DMO-nya adalah door to door. Nah, untuk door to Yes. door ini artinya kita kan belum mengenal nih orang yang mau kita samperin gitu. Nah, gimana triknya Kang Dharma pas masuk rumah orang itu cara memperkenalkan dirinya, kemudian apakah itu tuh closing di tempat atau bagaimana gitu atau pokoknya replaynya lagi deh gitu. Oke. Terima kasih Kang Dharma. Benar banget pertanyaan kamu. Ini si Darman Ya. ini salut banget saya sama dia loh. Ya dia ini sampai 6-7 orang ditolak sama orang yang sama, masih didatengin lagi sama dia. Door to door kan. Keren. Tapi ditolak 6-7 ya, kali tapi datang, belum- yang ke-7 closing. Kita dengerin gimana tuh cara dia tuh. Aku aja ya, sampai makanya salut. belum pernah coba door to door nih. Iya, coba Coba, Darman. gitu. Ya. Ngedenger aja Ya, gimana terima ya, door to kasih. door ya. Ngedengernya kan door to door. Iya. Iya, terima kasih Kak. Jadi ya teman-teman, door to door ya. Door to door itu emang saya suka. Orangnya tidak kenal, saya tidak kenal sama orang itu. Tapi saya ini tantangan buat saya. Kalau orang itu belum mau, saya terus datangin ya. Kalau saya habis MC, saya lagi jalan dimanapun, saya melihat. Contoh, saya pulang dari MC, dari Sodong, mau ke rumah. Kan di jalan banyak orang. Melihat contoh ada di depan rumahnya, orangnya gede, oh pasti itu pemilik rumahnya. Saya nggak sekarang, besok ataupun lusa pasti saya akan samperin di sana. Triknya seperti apa? Kalau saya punya cerita ya, ada namanya Teh Dede, alhamdulillah sekarang sudah UP teman-teman. Itu saya tidak kenal. Saya pulang dari MC, dari pasar Bojong Gambir, melihat ada Teh Dede lagi nuang bensin gitu kan, yang lagi nuang bensin, orangnya gede. Nah, besoknya saya mau pengen pergi flyer, saya belilah bensin di rumah Teh Dede. Saya kasih flyer, maksudnya nggak ngeh itu, oh ini obat pelangsing. Karena kan dia genut mungkin ya. Dia nggak respon teman-teman. Tapi no problem ya. Teteh ini saya bagi flyer, Teteh bisa dibantu pola hidup sehat sama saya dan juga pengelolaan berat badan. Teteh mau ditimbang, ayo mangga gratis. Enggak mau, emang saya masih gede ini. Enggak apa-apa teman-teman. Besoknya lagi saya samperin lagi, beli bensin lagi di situ teman-teman. Saya tawarin lagi untuk menimbang teman-teman, ya. Di situ dia itu baru bertanya, emang ini produk apaan? Ini nutrisi Teh.
jadi nutrisi pengganti sarapan pagi sarang makan malam, kata saya seperti itu. Tapi belum mau ditimbang, cuman ngobrol aja dulu. Besoknya lagi belum ditimbang kan, saya datangin lagi, alhamdulillah mau ditimbang. Ya, di situ baru dijelaskan semua analisa di badannya dan tidak closing juga teman-teman ya di situ. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ditolak 1 kali, ditolak 2 kali ya. Jadi kan kadang-kadang kalau ditolak, ya udah kemarin juga ditawarin nggak mau, malah maki-maki kepada orang itu, malah kasih pelajar malah dibuang. Jangan teman-teman, hadapi dengan senyuman. Ya, seperti saya ada namanya juga Ibu Haji Nur Latifah ya, itu sembako, saya di situ sambil beli air, pura-puranya beli air, padahal saya ya gitu. Orang itu kan sibuk ya, orang itu sibuk, saya kasih flyer, dicuekin, ya besoknya didatangin, besoknya lagi didatangin sampai saya dicaci maki, dimarahin. Saya juga bilang, kan saya nggak mau, harus terus aja nawarin. Nah, di situ tantangan, pokoknya harus dapat. Nggak apa-apa hari ini saya dikerasin. Waktu itu 4 kali saya nawarin dikerasin. 5 kali belum mau. Ke-6 kali ada suaminya. Nimbang sama suaminya. Mungkin ngobrol malamnya, besoknya saya ke situ lagi, memutuskan untuk beli 1 paket sarapan sehat. Teman-teman. Mungkin kalau saya tidak datang lagi ke situ, saya tidak bakal ketemu sama suaminya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, cara saya, mungkin urat malu saya sudah nggak ada nih, teman-teman. Gitu. Jadi, teman-teman, kita niatnya mau membantu orang, bukan mau mencuri. Gitu. Jadi, kita yang tidak kenal juga, kasih flyer. Jangan lupa ngomong. Jangan dikasih aja gitu kan. Ngomong, Teteh ini saya mau beri flyer, ini bisa pengelolaan turun berat badan dengan sehat. Utamanya untuk kesehatan. Saya bisa membantu kalau biarin orang itu gak nanya, kita ngomong terus aja. Sampai orang tersebut pergi seperti itu. Ya, jadi saya juga disodong di sini, buka MC, gak ada satupun yang saya kenal, teman. Gak ada satupun yang saya kenal. Tapi saya dapat ilmu juga, banyak training gitu kan, terus melakukan, terus nimbang, alhamdulillah di sini lahir supervisor 2 dan QP 2, teman-teman. Seperti itu. Ya, mungkin terjawab ya. Terima kasih Kang Dama, berarti kita ini ya, nggak boleh berhenti di hitungan ke-9, mana tahu yang hitungan 10 berlian kita ya. Ya. Betul. Malah kalau nggak menawari lagi nggak ketemu suaminya, ya nggak? Iya. Iya. Oke, terima alhamdulillah kasih, sekarang sudah QP. Terima kasih Kang. Ya. Next program. Nih ada pertanyaan Darman lagi nih ya. Bagaimana membentuk duplikasi kriteria NC? Jadi ciri-ciri orangnya nih, kayaknya siap nih bakal duplikasi nih NC berikutnya. Nah, ciri-ciri orang itu, Darman nilainya gimana tipenya? Ya, kalau nilainya selagi jadi customer ya. Jadi kan misalkan customer ada si A, si B, si C, si D, banyak yang minum KNC. Jadi kita sudah bisa melihat karakter-karakter orang tersebut. Tapi semuanya teman-teman, jangan lupa ya kalau ada customer ya yang baru dirawat sudah 10 hari, ya apalagi udah hasil produk, kita langsung plan, langsung menjelaskan ada diskon besar di Herbalife. Jelaskan ada peluang bisnis di Herbalife. Jangan pelit, maksudnya biarin nggak tahu, saya juga yang tahu, kepada siapapun itu. Tanggapannya, responnya beda-beda teman. Ada yang menanggapinya, saya mau untuk minum, saya mah nggak bisa bisnis, saya minum aja. Gitu. Ada yang, ya emang bisa gitu? Bisa. Nah, jadi kita kalau ngomong marketing plan, jadi tanggapannya beda-beda. Nah, cari orang yang benar-benar mau, yang sering nanya, dan juga kelihatannya rajin nih orang. Rajin bawa orang ke NC, rajin saya gak nge-WA, dia nge-WA duluan, sekarang makannya ini gak apa-apa. Ataupun saya ngobrol sama tetangga saya, besok mau datang ke NC. Nah, ini nih,
ini calon duplikasi NC ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa menilainya ya. Jadi kepada siapapun obrolkan tentang marketing plan. Ada diskon besar di Herbalife, ada peluang bisnisnya, bahkan bisa minum gratis seumur hidup. Seperti itu. Jadi kita bisa menilai mana nih orang yang cocok. Gak apa namanya, gak perlu orang kaya teman-teman. Mungkin teman-teman, oh si teteh ini mah nih kaya nih, royal orangnya, saya maunya yang duplikasi ini orang ini nih karena banyak duitnya, nanti ngeluarin uang buat SB, buat QP ya, gampang. Tidak dinilai dari uang, teman-teman. Meskipun orang tersebut tidak punya apa-apa, tapi ada kemauan di hatinya, ya di dirinya, nah itulah salah satu orang kunci. Saya juga disodong di sini, ada yang namanya Teh Entin, dia itu suaminya tukang panggul itu tuh bakso ikan. Tukang bakso ikan yang 500-an kan satunya. Masya Allah ya. Jadi dia itu salah satu supervisor pertama di sini. Karena semangatnya dia ya ke NC rajin, semangat meskipun VIP 10 aja ya nggak pernah beli produk karena nggak ada uang. Tapi saya melihat dari kesungguhan dia mau sehat, mau merubah kehidupan lewat Herbalife. Nah, saya bantu teman-teman ya. Jadi saya bantu dia orang-orang di belakang dia saya gali. Terus closing kalengan, saya kumpulkan sampai dia menjadi masalah teman-teman. Jadi supervisor teman-teman. Sampai dia nangis gimana caranya, kok saya nggak bisa cuman member aja teman-teman. Cuman dia itu beli member aja sama adiknya berdua ya. Shake, Alo, NRG. Tanpa dia mengeluarkan uang 5 juta, 7 juta, 10 juta enggak. Tapi saya bantu ya bekerja di belakang dia. Masya Allah ya, mungkin berkah juga Herbalife. Why saya juga ingin membantu orang lain sehat dan membantu juga mendapatkan penghasilan. Kalau kita mau sukses, sukseskan dulu orang lain. Seperti itu. Bentar. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, walaupun Keren sekali. Ya, cuman member aja loh ya. Cuman bermodal member. Ya, Cuman member aja. Member aja caranya kita gali referensi dibalik yang penting orang tersebut mau ya. Dan yang pasti sih hasil produk nomor 1 ya Mentor Darman ya. Yes. Ya, Mentor Darman. Kita rawat. Ya, rawat si Teh Entin ya. Saya juga udah ketemu sama orangnya teman-teman. Waktu ke Sodong saya pertama kali ketemu sama Teh Entin, saya penasaran. Bener, aduh luar biasa. Ya, luar biasa pokoknya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya waktunya ya teman-teman ya, udah 1,5 jam nih ya. Resep kene. Resep Terusin. Iya, seru ya teman-teman. Apalagi ya. Oke teman-teman, saya mungkin mau ini deh, 1 ke Mentor Darman nih ya. 1 nih kayaknya dari tadi belum tanya. Coba deh Darman, kan Darman leader nih ya. Kan tadi kan untuk lolos, ada juga yang nanya tadi ya, saya lihat 6.000 berturut-turut itu kan nggak mudah gitu ya. Nah jadi Darman, apa yang membuat Darman itu angka 6.000 berturut-turut nggak mudah, pasti punya sesuatu yang kenapa harus lolos LDR gitu Darman. Coba deh Darman kasih masukan aja di sini juga teman-teman di dalam banyak tag team. Ya, sama dengan Darman dan juga buat menarik gitu loh. Coba kenapa harus pergi ke LDR? Kenapa sih harus VIP gitu Darman? Dari Darman sendiri. Kembali lagi teman-teman, training ya. Training adalah salah satu kunci sukses kita menjalankan Herbalife. Saya dapat dari mana? Dapat dari mentor juga. Dapat dari pembicara-pembicara itu juga. Ya. Kenapa sih saya harus LDR? Kenapa sih saya harus VIP? Ini harga diri saya ya. Harga diri ya, saya seorang tim mau lolos LDR, mau VIP LDR. Jiwa raga saya sudah full time di Herbalife. Apakah mau main-main saja? Apakah mau melakukannya gitu-gitu saja?
tanpa adanya peningkatan, tanpa adanya motivasi untuk tim, gitu. Jadi teman-teman dari hati yang paling dalam ya, yang paling dalam saya bicara dari hati ya. Maksudnya saya apapun yang terjadi saya mau di Herbalife, makanya timbullah ya keyakinan yang sangat kuat, yang sangat besar sehingga saya mau gitu. Saya mau lolos VIP, saya mau lolos vacation, saya mau naik level di Herbalife. Kita sehari-hari bergelut dengan Herbalife, maksudnya dengan produk, dengan orang-orang Herbalife, ya. Gitu. Jadi kita jangan main-main, apalagi seperti saya sudah full time ya, sudah full time di Herbalife. Jadi emang mau main-main gitu kan, sedangkan kan anak saya, istri saya, keluarga saya mengharapkan saya sukses, mengharapkan ada perubahan di keluarga kami. Gitu. Jadi saya menjadi tulang punggung karena anak terbesar ya, anak besar, punya adik 2 yang masih mengharapkan saya untuk naik kelas, mau belikan sepatu gitu. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Makanya saya mau menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu ya. Saya mau menjadi bintang ya, mau menjadi berlian untuk sponsor dan mentor saya. Kalau saya ingat mentor bilang kalau kamu mau mempunyai berlian, kamu dulu yang harus menjadi berlian. Seperti itu. Makanya saya mau menjadi berlian untuk sponsor dan mentor saya, pasti suatu saat pasti akan datang berlian-berlian kepada saya. Gitu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain terhadap sponsor mentor teman-teman. Karena itu maksudnya kalau kita ngeluh, saya gak naik level karena sponsornya gini, saya volumenya kecil karena sponsor saya gak mau bantu, mentor saya gak perhatian sama saya. Kan mau yang sukses kita, berarti kitanya yang harus benar-benar berjuang untuk bisa bervolume besar untuk diri saya sendiri. Ada kepuasan, ya kepuasan batin, bervolume besar teman-teman. Jadi teman-teman harus dapatkan aura-aura positif dari orang-orang positif. Makanya kalau saya dengar sharing-sharing orang lain yang bervolume besar, saya mau seperti Anda. Gitu. Saya pasti bakal bisa seperti beliau. Gitu. Saya mau bervolume besar. Saya mau bervolume besar karena mata uang di Herbalife ya adalah volume poin, teman-teman. Mata uang di Herbalife volume poin. Kalau pingin banyak uang, kalau pingin next level ya, perbanyak volume poin. Volume poin kita, volume poin organisasi supaya kalau kita yang sudah tinggi, insya Allah akan terduplikasi. Ya, ada yang nanya kepada saya, mentor, kan cukup 2.500 juga, udah 5%, kok mau sih 6.000? Nah, gitu. Jadi mungkin tidak mengerti apa itu 6.000, apa itu VIP ya. Gak bakal bisa digantikan dengan uang, teman-teman. Gitu. Insya Allah ya, mungkin seperti itu mentor saya. Ya seperti itulah teman-teman. Pokoknya is the best mentor saya. Jadi Terima terharu kasih, ya. mentor, ya. Berdoa teman-teman semoga punya Darman yang banyak ya di organisasi kita ya. Afirmasi teman-teman ya. Luar biasa. Saya juga terharu ya, Darman tadi benar-benar menyampaikan punya kepuasan batin katanya. Kayaknya kok gue banget gitu ya. Jadi teman-teman saya juga selalu bermimpi besar ya, makanya mungkin alhamdulillah ya Allah kirimkan duplikasinya gitu. Ya sebagai contoh teman-teman yang ada di dalam ruangan ini ya. Teman-teman saya selalu berkualifikasi setiap event, selalu VIP, teman-teman kerjakan aja dulu. Nanti Allah akan kirimkan kok teman-teman. Ya sabar gitu ya, yang terpenting kitanya aja dulu ya. Nah, alhamdulillah nih udah ada Darman ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga banyak sih ya perselen-perselen saya juga ya di tim organisasi. Alhamdulillah ya bahwa training itu sangat penting. Karena jujur teman-teman, Darman ini hanya lulusan SD teman-teman. Ya, jadi
tak ngerti tentang nutrisi. Semua orang mungkin kalau kayak saya mungkin masih profesional bekerja ya, paham lah tentang marketing plan apa segala macam, mudah gitu. Tapi kalau untuk Darman ini benar-benar harus sekolahnya harus dari dia sendiri, teman-teman. Gitu. Jadi dia terus training, terus belajar ya, terus ke STS gitu ya. Benar-benar tempaan dari training. Makanya bersyukurlah teman-teman di Herbalife kita ada sekolah-sekolahnya di bisnis ini ya, tinggal kitanya mau. Satu, yang kedua tadi dengerin nih, ya, terutama untuk para laki-laki ya. Darman bilang seriuslah di bisnis Herbalife ya, apalagi udah full time ya. Kalau Darman suka cerita kadang sama saya, kadang kalau saya nggak closing nggak pulang katanya gitu. Ntar anak istri saya mau dikasih makan apa katanya gitu ya teman-teman. Waktu dulu belum tap team gitu ya. Jadi saya jujur teman-teman pulang ke Tasikmalaya itu saya memiliki Y gitu adalah saya pinjam Y. Y itu kan nggak mesti Y kita teman-teman. Bisa kita pakai Y-nya tim kita gitu ya. Kenapa saya bisa bertahan di Tasikmalaya, meninggalkan keluarga gitu ya. Ya salah satunya adalah waktu itu pandemi teman-teman ya. Kondisi sangat luar biasa. Jadi yang menguatkan saya adalah Darman ini salah satunya ya. Jadi Darman ini bilang mau saya tidak akan keluar dari Herbalife apapun yang terjadi. Saya punya Y, ingin mengumrohkan orang tua saya. Jadi saya sebagai mentor di sini terbayang nggak sih teman-teman, seandainya saya tidak kembali datang, support dan turun ke lapangan teman-teman ya, sampai benar-benar itu terjadi teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa, terima kasih ya Darman ya. Semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang ada di sini ya. Luar biasa. Iya, Dokter Lia, iya. Jadi kepinteran Kang, akhirnya nggak kerja kebanyakan. Masya Allah ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman ya untuk hari ini. Luar biasa, semoga ada ini ya. Adakah di sini yang mau menyampaikan AHA-nya? Yang terutama yang volumenya belum di 2.500. Adakah yang mau menyampaikan AHA-nya? Kalau malu di sini ya nggak apa-apa. Nanti ketik di itu. Ada? Yang kayaknya aku mau berubah nih setelah ikut training ini gitu. Ada? Nggak ada ya? 1, 2, 3 nggak ada. Oke, sebelum ini kita akhiri. Ya, Darman boleh di-mute itunya. Apa? Punya Darman ya. Ada Umi kah di ruangan ini? Aku teh belum muter-muter jadi fokus aja ke sini. Ada Umi Founder? Kang Denny ada, aku teh pakai laptop tapi nggak kesana kemari Kang Denny. Yang terlihat Nggak ada, Kang. Nggak ada ya? ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada Umi ya. Berarti saya ini deh sebelum ditutup boleh Bapak Kepala Sekolah Pak Evi, mangga silahkan Pak Evi. Sebelum di ini untuk kelas GC kita dari pagi sampai ke siang hari ini. Nggak ada juga, Kak. Nggak ada Pak Evi? Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti Ibu Protko ada nggak Ibu Protko? Kak Yunita? Kak Yunita ada? Kak Yunita ada nih. Ah iya. Ah ini dia. Ye, Kak Yunita udah pulang kah? Oke, silakan Kak Yunita. Umi nggak ada, Pak Evi nggak ada, Kak Yunita ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih GC kita udah 2 hari nih, tinggal 2 kali, udah 2 kali tinggal besok. Silakan Kak Yunita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Mentor, Kak Nurlita, dan juga Mentor Darman gitu ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini saya baru aja nyampe gitu, tapi saya nggak mau ketinggalan gitu, walaupun tadi juga telat masuk gitu ya, tapi saya berusaha nggak mau ketinggalan ilmu yang mau di-sharingin Kang Darman nih gitu ya. Saya mau dapetin ilmunya, saya juga mau tetap terus belajar dari leader-leader di sini yang sangat luar biasa gitu ya. Alhamdulillah memang kita sudah udah 2 kali nih ya, dari pagi GC 500 dan juga sampai siang ini gitu. Dan nanti besok kita masih ada jadwal GC lagi 2 kali dan juga HOM ya. Jadi teman-teman yang
terutama yang ada di sini leader dan tim leader dan wakil tim leader, mohon nanti disampaikan, di-remind kembali ke peserta masing-masing kelompoknya, pastikan mereka untuk mendapatkan link GC dan HOM-nya juga ya. Jadi kalau GC-nya sesuai dengan kualifikasi volume poinnya, dan juga kalau HOM semuanya wajib, malah semuanya wajib untuk membawa tamu-tamu yang akan kita undang untuk melihat Herbalife, peluang bisnisnya Herbalife kalau ingin mendapatkan tambahan penghasilan ya. Kalau produk mah udah jangan ditanya lagi karena memang udah luar biasa produknya ya. Kang Darman, Prestim Darman ya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan banyak terima kasih sharing ilmunya. Ini insya Allah menjadi berkah untuk Kang Darman ya, bisa lebih sukses dan juga bersama tim-timnya. Semoga saya juga bisa ketularan. Ya, paling itu Terima aja. kasih, Iya, sami-sami. Ya, paling itu aja Kak Mentor Kak Nurlita. Saya kembalikan lagi ke moderator yang luar biasa, mentor aku Kak Nurlita. Luar biasa ya. Ada Mbak Lika nih ya yang menulis AHA-nya ya. Terima kasih ya Mbak Lika. AHA-nya dapat ya, sama saya juga tadi sempat ya. Jadi jangan terlena kalau udah 2.500 katanya ya. Jangan terlena kalau customer-nya udah banyak gitu. Jadi nggak mencari lagi yang baru. Keren ya Mbak Lika ya. Senang mendapatkan AHA-nya. Nanti bagi teman-teman yang lain juga mendapatkan AHA-nya boleh nanti ketik di grup ya, di grupnya masing-masing. Nanti akan dipandu oleh TL sama WTL-nya. Baik, teman-teman, terima kasih udah hadir di dalam ruang Zoom ini. Nah, teman-teman kita foto dulu dong. Ya, tadi lupa foto ya. Ini masih 95 nih, masih bertahan, keren banget ya. Yuk kita foto dulu yuk buat kenang-kenangan. Ya. Foto teh full ya. Aduh, saya teh. Oke. Fatma gimana full tuh Fatma buat foto? Ya. Bentar ya. Nah, udah sip dah. Foto ya, saya hitung ya. 1, senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Ada 4 teman-teman. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Dokter Lia. I miss you Dokter Lia. Sarangnya Dokter Lia. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, teman-teman, sekarang kita berdoa ya. Berdoa, kita doakan ya Mentor Darman yang udah sharing ya, teman-teman. Kita doakan semoga Mentor Darman naik level ya, get 2.500 nih ya. Amin, amin ya Allah. Ya. Amin, amin. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Mentor Mentor Darman. Darman. Kita doakan. Doakan tahun ini Mentor Darman naik level. Jadi tim 2000. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya, didoakan sama-sama ya. Baik teman-teman, sekian acara grup coaching ya 2.500 berjalan dengan lancar ya. Kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, senang banget ya dapat ilmu, berbagi ya sama-sama. Nanti berikutnya adalah ceritanya teman-teman semua nih. Udah nggak sabar nih ya. Saya pengen banget nih ceritanya Bang Dika yang ada di sini nih.